Sekolah tatap muka kembali dibuka Juli 2021. Hore, mau sekolah lagi. Gimana menurut Anda? Setuju atau tidak setuju? Tentu saja perlu divaksin tenaga pendidik dan pihak sekolah juga harus menerapkan protokol dan memenuhi mekanisme dan persyaratan. Oke, kita cermati dulu plus minusnya. Mas Menteri Nadiem mengatakannya, mal hingga kantor sudah buka, saatnya sekolah tatap muka terbatas. Dan ada apa di balik keputusan Nadiem ngotot sekolah tatap muka? Kita coba cermati berita-beritanya dulu. Masih menurut Mas Nadiem, anak-anak kita tidak sabar lagi untuk belajar tatap muka. Dan dari Menteri Kesehatan, sekolah tatap muka maksimal diikuti 25% dari total siswa. 25% kita tahu ya, seperempat. Nah, kalau satu kelas ada 20 anak, maka seperempatnya berarti hanya 5 yang bisa mengikuti, kira-kira gitu ya. Tentunya bisa diatur. Dan Pak Presiden Jokowi sudah menyatakan sekolah tatap muka hanya 2 hari sepekan. Tak boleh lebih 2 jam sehari. Asik. Hanya 2 hari ya, dan hanya 2 jam. Yang kecil mungkin hanya 1 jam malahan ya, yang kelas 1, kelas 2 atau TK gitu hanya 1 jam barangkali. Oke, jelang tahun ajaran baru, Mas Nadiem diminta jangan paksakan sekolah tatap muka. Ya tentu saja tidak dipaksakan ya. Diwajibkan sekolah tatap muka dengan persiapan segala sesuatunya. Divaksin, kemudian prosedur kesehatan, kemudian persyaratan-persyaratannya. Nah, ini Pak Manapik sebenarnya sudah melakukan berbagai macam perhitungan bahwa kesimpulannya memang kita harus sekolah tatap muka sebenarnya. Salah satu hasil penelitian adalah lesson learned to the world. Ini dari negara yang sudah berhasil mengendalikan pandemi, di-share di seluruh dunia. Kids aren't a big virus vector. Anak-anak, siswa itu bukanlah penyebar virus. Keep school closure to a minimum. Jaga sekolah yang ditutup itu hanya sedikit. Jadi dari negara yang maju yang berhasil menangani COVID itu justru menyatakan bahwa anak-anak itu bukan penyebar virus. Maka sekolah yang ditutup itu harus hanya sedikit saja. Oke, dari itu semua, Pak Manapik ingin menggarisbawahi yang dilarang adalah seperti gambar ini, yaitu makan bersama. Ini dilarang keras karena penyebaran COVID itu dari droplet. Dari droplet, kalau ada yang makan bersama atau minum bersama, maka itu sangat berbahaya. Jadi dilarang keras. Guru-guru dilarang keras makan bersama, tenaga pendidik ya, kepala sekolah, kemudian peninjau, petugas, dan termasuk guru juga dilarang makan bersama. Siswa, orang tua juga dilarang makan dan minum bersama. Ini perlu Pak Manapik tegaskan, karena di tempat-tempat lain belum ditegaskan ya. Makan bersama dilarang. Oke, kembali ke penelitian tingkat dunia ini, bahwa anak sebenarnya bukan penyebar virus. Jadi menunjukkan penelitian ini adalah jika orang dewasa yang terkena virus itu ada kemungkinan menularin ke anak. Ada kemungkinan cukup besar. Tapi jika anak-anak kena virus, itu tidak menularin ke orang tua. Jadi orang dewasa itu jarang sekali, sulit sekali ya tertular dari anak. Karena anak tidak menularkan virus, meskipun dia positif COVID ini. Di antara anak-anak juga tidak saling menularkan. Jadi siswa-siswa itu kemungkinan saling menularkan sedikit. Tapi guru-guru dan orang tua, serta pembina, serta pengawas dan sebagainya, itu mempunyai potensi besar untuk saling menularkan. Jadi kita harus tetap memenuhi semua protokol kesehatan dan bisa membuka sekolah. Semoga pandemi teratasi dan Indonesia maju. Bagaimana menurut Anda dengan rencana membuka sekolah tatap muka akan kembali dibuka Juli 2021? Silahkan tulis komen-komennya dan pendapatnya di bawah ini. Berdasarkan filsafat dinamis Pak Manapik, tentu saja kita harus dinamis menjalani hidup untuk yang lebih baik. Terima kasih.